Saya Dedi. Saya Nira Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, model gerhana matahari dan gerhana bulan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang proses terjadinya gerhana bulan. Jadi, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Sehingga bayangan bumi menutupi bulan terjadi ketika benda langit berada dalam satu garis lurus. Saat itu bulan akan memasuki bayangan bumi dan cahaya matahari yang biasa menerangi bulan akan terhalang oleh bumi itu sendiri. Baik, sistem koordinat yang digunakan untuk melacak posisi bulan dan bumi selama gerhana bulan adalah sistem koordinat celestial. Sistem ini menggunakan dua sudut untuk menentukan posisi suatu titik di langit. Yang pertama, deklinasi, yang kedua, azimuth. Dengan menggunakan sistem koordinat celestial, kita dapat menentukan posisi bulan dan bumi pada saat gerhana bulan terjadi. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari yang sampai ke bumi ditutupi oleh bulan atau sebagian atau seluruhnya, yang dikatakan sebagai gerhana matahari total atau sebagian. Selanjutnya, proses gerhana matahari itu terjadi ketika posisi sejajar matahari, bulan, dan bumi. Gerhana matahari itu hanya terjadi saat fase bulan baru, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan harus berada di titik yang tepat pada waktunya, yang disebut dengan garis modal, sehingga sejajar dengan matahari dan bumi. Selanjutnya yaitu bulan menutupi cahaya matahari. Bulan menutupi cahaya matahari, dapat menutupi cahaya matahari itu dikarenakan jarak bumi ke bulan itu jauh lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi, sehingga jaraknya yang lebih dekat itu membuat matahari bisa cahaya matahari itu bisa tertutup sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya ada namanya jenis gerhana matahari. Untuk jenis-jenis gerhana matahari terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari dan piringan matahari tampak hilang dari pandangan di area tertentu di bumi. Dalam fase ini, korona matahari atau lapisan terluarnya menjadi terlihat sebagai cahaya melingkar yang menyala di sekitar bulan. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Terjadi ketika hanya sebagian matahari yang tertutup oleh bulan. Dalam hal ini, penutupan matahari dan oleh bulan tidak sempurna dan bagian piringan matahari tetap terlihat. Nah, untuk yang ketiga, gerhana matahari cincin. Terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi, sehingga ukurannya tampak lebih kecil dari matahari dan tidak dapat menutupi sepenuhnya. Akibatnya, bagian tepi matahari masih terlihat sebagai cincin cahaya di sekeliling bulan. Nah, untuk bayangan bulan di bumi itu terbagi menjadi dua jenis bayangan. Yang pertama itu ada bayangan umbra. Bayangan umbra ini bayangan inti yang sangat gelap, di mana seluruh matahari tertutupi. Pengamat di area ini akan melihat gerhana matahari total. Nah, yang kedua itu ada bayangan penumbra. Penumbra itu bayangan sebagian di mana matahari hanya tertutupi sebagian. Pengamat di area ini akan melihat gerhana sebagian. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.